Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri RM Darmansyah dan rekan saya Riri Simatupang. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjabarkan hasil diskusi kami mengenai analisis ekonomi Kota Jambi menggunakan LQ dan ShiftShare. Sebelumnya, kondisi perekonomian Kota Jambi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2010 mencapai 11,07 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 11,05 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 3,28%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,79%. Yang pertama adalah analisis LQ. Location question atau LQ adalah perbandingan peran sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor atau industri tersebut secara nasional. Sektor industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor industri secara nasional dan waktu perbandingannya juga harus sama. Analisis LQ umumnya dipakai untuk melihat perbandingan regional dengan nasional. Regional adalah daerah yang lebih sempit, sementara itu nasional adalah daerah yang lebih luas. Hasil dari LQ adalah melihat daerah mana yang merupakan daerah basis ataupun juga daerah mana yang merupakan daerah yang non-basis. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kami LQ di Kota Jambi, terdapat 14 sektor yang merupakan sektor basis, yaitu sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 14 sektor ini merupakan sektor basis atau merupakan sektor komoditas dengan nilai LQ di atas 1. Selanjutnya adalah analisis sektor non-basis, di mana berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, terdapat 3 sektor yang merupakan sektor non-basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian pertambangan dan penggalian, dan satu lagi adalah jasa lainnya. Sektor tersebut merupakan sektor dengan LQ di bawah 1, yang artinya sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang merupakan sektor non-basis atau non-komoditas. Berikut adalah hasil perhitungan LQ yang dilakukan oleh kelompok kami secara keseluruhan, di mana yang pertama adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ pada tahun 2019 0,039 dan tahun 2020 0,037. Kemudian pertambangan dan penggalian dengan LQ 0,096 dan LQ tahun 2020 adalah 0,101. Seterusnya dapat dilihat pada tabel yang sudah ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shift share. Jadi analisis shift share ini adalah teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang ada di beberapa wilayah yang berbeda. Jadi dari analisa ini kita juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan berbagai sektor lain yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita juga bisa mengetahui apakah perekonomian yang ada di wilayah tersebut berkembang secara cepat atau lambat. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel shift share mengenai
Kota Jambi pada tahun 2019 dan 2020 serta Provinsi Jambi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, analisis shift share itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah national share, di mana national share ini adalah pengaruh pertumbuhan national share terhadap pertumbuhan daerah. Dalam hal ini adalah pengaruh pertumbuhan Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan di Kota Jambi. Kita bisa lihat di sini tabelnya. Melalui tabel tersebut dapat kita lihat bahwasanya yang terbesar itu ada di jasa perusahaan, di mana nilainya adalah 43 juta. Selanjutnya adalah professional shift, di mana professional shift ini adalah naik turun kinerja suatu sektor di Kota Jambi terhadap daerah Provinsi Jambi. Di sini kita bisa lihat professional share-nya. Dan dari data tersebut dapat diketahui angka professional shift masih memiliki 4 sektor yang bernilai negatif. Yang pertama itu adalah pertambangan dan penggalian, yang kedua adalah transportasi dan pergudangan, dan yang ketiga adalah penyediaan akomodasi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Jadi keempat sektor ini itu memiliki tingkat pertumbuhan di daerah lebih lambat dibandingkan nasional. Hal ini terjadi karena pengaruh sektor secara nasional atau ekstern terhadap sektor dalam PDRB Kota Jambi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai differential shift. Untuk differential shift sendiri adalah perbedaan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat nasional. Dalam hal ini adalah Provinsi Jambi. Kita bisa lihat data yang ada. Melalui ini kita bisa lihat bahwa nilai differential shift yang memiliki tanda negatif itu ada 10 sektor. Yang artinya adalah 11 sektor ini tuh kurang menguntungkan dalam perkembangan produk domestik regional Kota Jambi secara intern, begitu. Berdasarkan analisis shift share yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, terdapat 7 sektor yang merupakan sektor yang memiliki potensi, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah, sektor konstruksi, kemudian sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, serta jasa perusahaan. Kemudian terdapat pula sektor yang berkembang, yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Sedangkan terdapat sektor yang masih tertinggal, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa lainnya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan teori ekonomi. Yang pertama adalah teori basis ekonomi. Adalah teori di mana penentu satu-satunya dari pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Konsep kunci dari teori ini adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh atau tidak tumbuhnya suatu wilayah dan cepat tidaknya wilayah ini timbul ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu sebagai eksportir ke daerah lain dan atau ke luar negeri. Kemudian teori keunggulan komparatif, karena membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling belajar dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keuntungan atau keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan beruntung. Kemudian adalah teori basis ekspor. Teori ini menyederhanakan suatu daerah regional menjadi dua bagian, yaitu daerah bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi berkaitan langsung pada permintaan akan barang daerah dari luar daerah di luar batas masyarakat ekonomi regional. Aktivitas dalam perekonomian yang digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan aktivitas non-basis. Dan ini ada hasil analisis dikaitkan dengan teori ekonomi. Berdasarkan hasil LQ, terdapat 14 sektor yang memiliki LQ di atas 1 atau dikatakan sektor basis, yaitu sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyedia akomodasi, informasi komunikasi, jasa keuangan dan asuransi,
real estate, jasa perusahaan administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 14 sektor ini merupakan sektor basis atau sektor komoditas. Sedangkan terdapat 3 sektor yang memiliki nilai LQ di bawah 1 atau dikatakan sektor non-basis, yaitu mencakup sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan sektor jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut menunjukkan sektor non-basis atau sektor non-komoditas. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.